Shalom kepada Bapak Nicholas selaku dosen mata kuliah komputer dan masyarakat. Nah, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan artikel review kami, di mana agendanya ada 6. Yang pertama yaitu introduction, yang kedua ada judul, yang ketiga pendahuluan dan masalah, yang keempat referensi, yang kelima hasil pembahasan, dan yang keenam kesimpulan dan saran. Kita masuk ke yang pertama. Perkenalan kami dari kelompok 1. Di sini ada saya, Jessica Emara Penta, dengan NIM 211023006. Ada teman saya Muhammad Ilmi, dengan NIM 2110270. Dan teman saya Hizkia Sitorus, dengan NIM 211026062. Nah, di sini judul kami yaitu analisis modus operandi tindak kejahatan menggunakan teknik komunikasi love scam sebagai ancaman pada keamanan sistem informasi. Dari jurnal kami ini ada 5 kata kunci. Yang pertama ada love scams, yang kedua modus operandi, yang ketiga cybercrime, yang keempat strategi penipuan, dan yang kelima yaitu solusi pencegahan. Nah, di sini akan kita bahas beberapa topik. Yang pertama ada modus operandi, tindak kejahatan yaitu scam, ada love scam, dan bagaimana sih ancamannya kepada keamanan sistem informasi. Oke, sekarang kita masuk ke pendahuluan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Mas Hizkia Sitorus, dipersilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, di sini saya akan membahas tentang pendahuluan. Nah, di sini kami menggunakan metode piramida terbalik yang kami akan membahas tentang yang pertama itu secara umum adalah tentang cybercrime. Lalu secara lebih spesifik lagi kami akan membahas tentang scam, dan scam itu ada banyak, maka kami akan memfokuskannya kepada love scam. Lalu kami juga akan menspesifikkan lagi untuk membahas tentang penyebabnya. Nah, secara umum, cybercrime itu adalah suatu kejahatan yang ditimbulkan dengan menggunakan teknologi komunikasi di antara pencemaran nama baik melalui internet, perjudian, terorisme, penipuan kartu kredit, pornografi, ataupun banyak kejahatan lainnya. Nah, cybercrime ini tadi ada banyak contohnya. Nah, di sini kami akan menspesifik untuk membahas tentang scam. Scam itu adalah suatu hal atau perbuatan memanipulasi atau tipuan yang dilakukan oleh suatu badan usaha atau perseorangan dengan cara memanipulasi suatu hal untuk mendapatkan kepercayaan orang lain. Nah, untuk kali ini kami akan membahas lebih spesifik lagi yaitu tentang love scam. Love scam atau romance scam ialah pelaku yaitu dilakukan dengan cara membangun pembicaraan awal dengan korban di situs kencan online. Nah, penyebab dari love scam sendiri itu adalah salah satunya adalah kesepian. Kesepian itu adalah satu keadaan emosional ataupun kognitif yang tidak bahagia diakibatkan karena adanya keinginan untuk menjalin hubungan intim tetapi adanya ketidakmampuan untuk mencapainya. Oke, selanjutnya kita masuk ke referensi. Sebenarnya kami memiliki 24 referensi jurnal, tetapi di sini kami menampilkan 5 referensi yang paling relevan. Nah, yang pertama itu ada penelitian mengenai peningkatan keamanan sistem informasi melalui klasifikasi serangan terhadap informasi. Nah, di sini jurnalnya itu membahas tentang bagaimana sih cara meningkatkan keamanan sistem informasi agar tidak selalu terjadi serangan terhadap sistem informasi di Indonesia. Selanjutnya yaitu penelitian mengenai tindak pidana romance scam dalam situs kencan online di Indonesia. Jadi penelitian ini itu berfokus pada situs-situs apa, situs-situs kencan yang bagaimana, yang sering terjadi, yang sering dipakai di Indonesia gitu. Nah, selanjutnya yaitu ada tindak pidana romance scam. Jadi di Indonesia itu tindak pidana mengenai romance scam juga sangat diperdulikan gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada pola komunikasi dalam cybercrime, dalam kasus love scams, atau communication patterns in cybercrime. Nah, di sini dibahas mengenai pola komunikasi, bagaimana tahap-tahap pelaku melakukan love scams terhadap korban.
Selanjutnya yaitu penelitian mengenai threats and solutions. Di sini dia fokus membahas ancaman ancaman apa saja yang sering pelaku lakukan terhadap korban untuk mengelabui korban dan bagaimana solusi untuk mencegah hal tersebut. Untuk referensi yang terakhir di PPT yaitu jurnal dari Malaysia yaitu Communication Strategy of Cyber Love Crime Towards Professional Women. Nah, di sini itu fokus kepada strategi komunikasi tahap-tahap, tahap 1, baik tahap 2 ataupun tahap selanjutnya yang dilakukan oleh pelaku untuk mengelabui korban agar terkena love scam. Seperti itu. Oke, baik. Di sini kita akan mulai masuk ke hasil pembahasan. Sebelum masuk ke hasil pembahasan, di sini kami menggunakan metode penelitian yaitu library research atau bisa juga disebut dengan studi pustaka. Ini nih adalah metode yang digunakan untuk mempelajari atau memahami literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan literatur atau artikel yang kami review. Jadi artikel-artikel selain atau literatur-literatur yang mendasari dari artikel yang kami review itu bakalan kami kumpulkan dan kami research. Lalu kemudian kami juga menggunakan metode kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif sendiri itu tuh adalah metode yang khusus untuk menganalisa data kemudian mendeskripsikannya atau bisa juga menulis data tersebut lalu dikumpulkan dan menarik kesimpulan dari data yang dikumpulkan tersebut. Nah, dari beberapa literatur dan studi tersebut kami mengumpulkan beberapa kasus penipuan kencan online. Sifat penelitiannya dilakukan dengan penelitian analisis deskriptif tadi yang sebelumnya itu tuh ada dua data yaitu data primer dan data sekunder menjadi metode analisis data yang kami gunakan. Dan metode kualitatif sendiri kami menggunakan pendekatan dengan menyelidiki kemudian mendeskripsikan dan menemukan serta menjelaskan inti atau makna tentang kaidah hukum yang dijadikan acuan dalam permasalahan hukum yang menjadi objek kajian ini. Kemudian masuk ke hasil pembahasan. Yang pertama sebelumnya kita menggunakan seperti yang di pendahuluan sebelumnya kita menggunakan metode segitiga kerucut, yaitu yang pertama pembahasannya adalah love scam. Love scam sendiri itu bisa dibilang contohnya itu tuh kejahatan yang bakalan terjadi di seluruh dunia. Cuma love scam sendiri uh, ada dikarenakan budaya kita yang lumayan modern atau kemajuan zaman di mana teknologi semakin berkembang pesat, semakin budaya itu maju atau modern, maka budaya itu akan semakin memberikan dampak negatif tersendiri. Dan kejahatan love scam sendiri itu tuh masuk ke dalam kejahatan cybercrime atau kejahatan di dunia maya yang menggunakan data komputer tanpa izin, cybercrime itu contoh seperti itu. Terus penggunaan biodata atau penggunaan pencurian biodata, kemudian penipuan dan penanaman sebuah virus ke dalam komputernya seperti itu. Kemudian lanjut ke faktor terjadinya love scam. Love scam sendiri terjadi karena wanita itu adalah makhluk yang menggunakan emosionalnya dalam setiap mereka melakukan tindakan. Tak jarang karena emosionalnya itu mereka bisa menjadi polos. Apalagi pada lingkungannya atau di mana dia tinggal itu tuh menjunjung tinggi budaya patriarki. Di Indonesia sendiri budaya patriarki sendiri masih berkembang. Dan itu menjadi faktor di mana wanita itu tidak bisa memilih atau tidak bisa membedakan mana yang jahat dan mana yang benar. Ketika seorang
ketika seorang penipu ini atau pelaku dari love scam ini memulai aksinya dan wanita tersebut menggunakan emosinya terhadap laki-laki pelaku tersebut, itu menjadikan awal dari love scam itu terjadi. Nah, love scam sendiri tujuan utamanya itu ya mengambil materi dari korban tersebut sampai korban tersebut merasa rugi secara material, fisik, dan mental dia. Tak jarang wanita-wanita tersebut malah mencoba untuk bunuh diri karena mereka merasa frustasi akibat kasus dari love scam tersebut terjadi kepada diri mereka. Dan kebanyakan wanita yang terkena dari love scam ini adalah eh, wanita karir. Jadi di penelitian pada jurnal keluaran Malaysia, di situ dijelaskan kalau wanita yang sering terkena imbas atau yang menjadi korban dari love scam itu adalah wanita karir karena mereka mempunyai material yang stabil dalam hal materi. Kemudian karena materi mereka stabil, kebanyakan wanita karir itu merasa kesepian. Jadi ketika pelaku itu mulai masuk atau mulai melakukan rayuannya, wanita tersebut akan menjadi korban atau menjadi apa jadi terperangkap atau jadi target selanjutnya dari pelaku itu. Kemudian uh, keamanan informasi tersebut bisa dibilang itu sebuah metode yang digunakan ketika budaya kita dalam teknologi ini semakin berkembang, maka keamanan informasi ini juga semakin diperbaharui sesuai dengan teknologinya. Keamanan informasi sendiri itu adalah bagaimana cara kita menjaga diri kita dari sebuah cheating atau bisa juga mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem eh yang intinya itu dari sistem itu tuh mereka nggak bisa mencek diri mereka sendiri, mereka nggak bisa memindai diri mereka sendiri. Jadi kita sebagai seorang makhluk yang menciptakan teknologi itu harus membuat keamanan informasi yang penting. Kemudian dampak dari love scam itu. Love scam sendiri seperti yang dijelaskan tadi di tujuan utama scammer. Jadi love scam sendiri pasti mengenai seorang wanita materialnya. Si pelaku bakalan memeras semua material dari si korban. Kemudian setelah korban atau si pelaku sudah merasa puas, maka kemudian si korban mulai sadar. Nah, dari situ mental dari si korban itu bakalan terkena, psikis mereka bakalan terkena. Jadi tak jarang dari korban itu intinya bunuh diri atau bisa juga mereka apa merasa malu dan tidak bisa berinteraksi kepada sosial mereka seperti sebelumnya. Lalu, bagaimana sih kita menjaga diri kita atau bisa menghindar dari yang namanya love scam ini atau bisa juga dari cybercrime atau kejahatan di media dunia maya? Kita bisa lebih banyak belajar karena semakin modern zaman itu maka teknologi juga semakin upgrade dan kita juga sebagai makhluk yang menggunakan teknologi tersebut harus juga mengupgrade atau belajar tentang bagaimana cara kita mengantisipasi atau bagaimana cara kita untuk bisa aman atau terhindar dari cybercrime tersebut. Kemudian juga pemerintah sendiri atau pemerintah Indonesia sendiri menggunakan hukum pidana pasal KUHP sebagai acuan dasar untuk kejahatan cybercrime. Pasal KUHP ada juga pasal hukum yang serupa seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 itu mengenai informasi dan transaksi elektronik atau IET. Bisa juga aturan tindak pidana yang membuktikan bahwa ada ancaman pada pengguna internet.
Kemudian pada 21 April 2008 diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tadi yang mengenai IET. Banyak sekali tersangka yang terjerat undang-undang tersebut karena undang-undang tersebut menjerat segala tindakan kita di dunia maya dan itu tuh kejahatannya bakalan terjerat atau bakalan kena tanpa terkecuali. Jadi misalnya kita terkena kasus penghinaan nama baik, kemudian penyebaran hoak, dan itu kalau dilaporkan kita bakalan kena dan tidak ada tampak dan tidak ada pengecualian. Maka dari itu, sebagai kita, makhluk yang menggunakan teknologi ini dan juga mengembangkannya, kita juga harus tahu etika menggunakan eh, teknologi informasi ini, yaitu seperti tidak menyebarkan hoak, terus tidak tidak beropini yang bisa menimbulkan kericuhan, yang mengandung sara atau pencemaran nama baik, itu harus kita hindari. Karena melihat dari permasalahan tersebut, penanggulangan cyber di Indonesia sendiri itu tuh masih agak riskan atau masih terlihat ringan dan juga salah sasaran karena kejahatan cyber sendiri itu tuh sangat membawa kerugian yang besar pada korban. Eh, Pada pasal KUHP sendiri memerlukan penerkaan yang luas. Padahal kan seperti yang kita ketahui, hukum pidana menjunjung tinggi asas legalitas. Nah, di pasal ini nih nggak ada yang nantinya tuh asas legalitas sendiri itu tuh bakalan berpengaruh untuk memasukkan pelaku ke dunia yang seharusnya. Kemudian penyelesaian kebijakan sosial, kemudian itu tuh bakalan menjadi solusi yang paling efektif dan juga digunakan juga sebagai respon atas kejahatan yang telah dilakukan. Tetapi kebijakan kriminal memiliki keterbatasan karena itu tuh hanya sebagai respon atas kejahatan tersebut. Jadi pencegahan yang dilakukan itu tuh hanya mencoba sarana penal, penggunaan hukum pidana yang diimbangi dengan sarana non penal. Yang intinya dari solusi keamanan informasi tersebut, kita bisa mencegah atau mendeteksi dari kejahatan yang terjadi. Kemudian sebuah sistem yang berbasis informasi itu tuh pasti bakalan nggak ada yang privacy atau nggak ada yang secure di dunia informasi. Jadi kita harus bisa menjaga data kita secara baik dan juga terus mengupgrade pengetahuan kita tentang teknologi karena teknologi juga akan semakin berkembang dan karena itu intinya kita harus membutuhkan manajemen agar keamanan informasi terus tetap berjalan dengan semestinya. Manajemen itu bisa juga dari diri kita sendiri. Kita harus memulai, kita harus belajar untuk mengupgrade skill kita terhadap teknologi dan informasi. Oke, selanjutnya akan masuk ke bab pembahasan kesimpulan. Ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu kesimpulan dan saran. Nah, dari seluruh artikel review yang sudah kami lakukan, kami mendapatkan 4 kesimpulan. Yang pertama, apa sih itu scam? Apa love scam? Bagaimana solusi terhadap keamanan sistem informasi? Dan bagaimana sih tanda-tanda love scam? Nah, untuk scam sendiri yaitu suatu kegiatan ataupun perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memanipulasi ataupun menipu. Di mana scam ini boleh dilakukan oleh individu ataupun per kelompok gitu. Nah, jenis-jenis love scam kan banyak. Nah, di sini kan dibahas tadi mengenai love scam, di mana love scam identik dengan romance scam, yaitu penipuan yang menghancurkan secara emosional karena para penipu ini membuat korban percaya bahwa si pelaku ini punya perasaan gitu ke si korban.
Nah, selanjutnya bagaimana tanda-tanda love scam? Sebenarnya ada beberapa tahap yang dilakukan oleh pelaku. Nah, di sini tanda-tanda itu dikenali dengan seperti melakukan rayuan, seperti mengirimkan barang-barang berharga, dan juga seperti hal-hal yang menarik perhatian si korban. Nah, di sini untuk mencegah hal tersebut, kita bisa melakukan beberapa cara, seperti menolak memberi kontak, terburu-buru dalam mengambil keputusan, mencatut nama, intimidasi, dan hal-hal kecil yang aneh itu nggak usah tidak perlu kita tanggapi gitu. Selanjutnya ada solusi terhadap keamanan sistem informasi. Faktor yang dapat menjadi solusi itu salah satunya itu setiap organisasi dapat membantu menjamin keamanan dengan cara mengadakan program-program pelatihan seperti sosialisasi mengenai sistem informasi, tanda-tanda bagaimana si love scam dilakukan, dan bagaimana untuk mencegah ataupun bagaimana cara kita menanggapi hal tersebut. Nah, selanjutnya ataupun yang terakhir yaitu saran. Nah, di sini saran untuk artikel review ini yaitu penelitian lanjutan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif perlu juga dilakukan guna mengetahui berapa banyak yang sudah menjadi korban penipuan love scam. Nah, ini maksudnya perlu dilakukan penelitian pendekatan kuantitatif. Maksudnya itu penelitiannya itu membahas angka berapa persen kah orang-orang yang sudah menjadi korban penipuan love scam di Indonesia ataupun di negara lain. Seperti itu. Oke, baik, kita sudah di penghujung acara. Nah, di sini kami dari kelompok 1 mohon undur diri. Kami mohon maaf jika terdapat tutur kata yang salah dari ucapan kami. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.